informasi-informasi yang kami berikan. Kemudian peralatan-peralatan juga kami sediakan, Mbak, sehingga para pengunjung, para pembeli juga merasa nyaman. Di tiap-tiap pintu kami, di pasar-pasar kami sudah kita sediakan wastafel, Mbak. Kita sediakan wastafel dengan air yang mengalir. Nah, menit lepas dari jam 8 sahabat MK, dan kali ini kita sudah pindah segmen ya. Kalau tadi dari segmen Bincang Sudut Pandang dan juga Tahukah Anda, kali ini kita ada di segmen Salam Jogja bersama Disperindak Kabupaten Sleman, sahabat MK. Bagi Anda yang baru saja bergabung begitu ya di analog kami, kalau sekiranya agak nyendet-nyendet boleh Anda pindah ke streaming kami ya, tentunya di mkradio.co, ataupun siaran kali ini juga dapat Anda simak di YouTube kami MKFM Jogja. Terkait dengan bagaimana proses vaksinasi yang terus berjalan begitu ya sahabat MK di Kabupaten Sleman khususnya. Nah ini juga ada informasi terbaru, ada kabar, kita coba cek dari pasar-pasar tradisional di wilayah Sleman ini seperti apa sih pagi hari ini. Salam Jogja sudah bersama dengan Pak Mujiran SE nih ya, Kepala UPTD Pelayanan Pasar Wilayah 2 Sleman. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mujiran dengan Aulia di studio, Pak. Selamat pagi Mbak Aulia. Kami telah siap untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Sehat ini Pak Mujiran di sana, Pak ya? Ya, alhamdulillah kita pada pagi hari ini sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Ya. Alhamdulillah sudah mulai bertugas di kantor juga ini nampaknya Pak Mujiran dan juga rekan-rekan. Pak, boleh diinformasikan Pak kabar dari pasar-pasar tradisional di Sleman, ini khususnya di wilayah 2 ya Pak ya? Ya. Ini seperti apa Pak, saat ini sudah mulai beroperasi normalkah? Kemudian pengunjungnya ini seperti apa Pak di sana Pak? Oke, terima kasih Mbak Aulia. Jadi untuk perkembangan saat ini di pasar-pasar kami di wilayah UPT wilayah 2 meliputi 7 pasar Mbak Aulia. Pada perkembangannya sekarang sudah mulai membaik kembali, alhamdulillah, karena dengan adanya mungkin vaksinasi beserta perkembangan dari corona ini yang sudah menginjak di level 3 Mbak, sehingga perkembangan kami sudah cukup lumayan baik. Demikian. Alhamdulillah baik, berarti ini juga perekonomian di pasar-pasar tradisional sudah mulai aktif kembali Pak ya, dan juga cukup signifikan begitu Pak Mujiran kalau kita melihat dalam seiring dengan bertambahnya begitu Pak ya, keberanian masyarakat untuk bisa pergi keluar dan juga bahkan beraktivitas langsung di pasar-pasar begitu. Untuk prokes sendiri biasanya di pasar kan agak-agak sulit ya Pak ya. Ini seperti apa Pak kalau di wilayah 2 ini Pak? Nah, kalau di wilayah kami memang prokes sudah kami lengkapi Mbak. Jadi dengan peralatan-peralatan yang ada, dengan istilahnya informasi-informasi yang kami berikan, kemudian peralatan-peralatan juga kami sediakan Mbak, sehingga para pengunjung, para pembeli juga merasa nyaman. Di tiap-tiap pintu kami, di pasar-pasar kami sudah kita sediakan wastafel Mbak. Kita sediakan wastafel dengan air yang mengalir. Kemudian kami selalu mengingatkan juga kepada para pedagang khususnya, kemudian juga kepada para pengunjung agar selalu menggunakan masker beserta cuci tangan dengan air yang tersedia, kemudian pakai sabun gitu Mbak, sehingga para pengunjung kami merasa lebih nyaman. Ya. Oke. Baik, ini untuk jam operasional kalau pasar tradisional ini tetap bisa beraktivitas seperti biasa Pak ya. Ini untuk wilayah 2 ada di mana saja nih ya Pak ya, 7 pasar ini tadi? Ya, nah ini pasar kami itu untuk yang pertama di Pasar Sleman Mbak. Di Pasar Sleman itu ada 2 kebetulan di sini. Yang Pasar Sleman Unit 1 beralamatkan di Triharjo Sleman, kemudian yang Pasar Sleman Unit 2 itu berada di Tridadi, Kecamatan Sleman juga Mbak Aulia. Kemudian yang
ketiga di Pasar Tempel. Pasar Tempel itu berada di Lumbung Rejo Tempel. Selanjutnya Pasar Cebongan berada di Sumberadi Melati. Kemudian Pasar Degung ada di Tridadi, Sleman. Pasar Gedol ada di Sumberjo Tempel. Kemudian yang lain masih ada 2, Mbak J. Pasar Medari berada di Caturharjo, dan yang terakhir Pasar Ngablak, Mbak, di Bangunkerto-Turi. Sehingga jumlah pasar yang kami kelola di UPT Wilayah 2 ini berjumlah 7 pasar, Mbak. Iya, demikian Mbak Aulia, jumlah kami pasarnya. Ada 7 pasar di wilayah 2 ini tadi, prokes tadi sudah diterapkan, dan juga tentunya apakah terkait dengan ada pengawasan khusus Pak untuk prokes ini sendiri ya? Karena kan juga mungkin aktivitas tadi sudah mulai banyak di pasar-pasar kita Pak, seperti apa? Apakah ada pemantauan secara berkala atau seperti apa Pak? Ya, oke. Jadi memang kami di pasar-pasar kami memang ada yang bertugas setiap harinya, Mbak, yang terutama dari paguyuban pasar, karena di setiap pasar kami ada paguyubannya, Mbak. Iya, kami bekerja dengan paguyuban pasar, bekerja membuat jadwal untuk diadakan piket setiap hari. Sehingga dalam piket itu juga selalu mengarahkan ataupun mengingatkan kepada para pedagang dan pengunjung melalui radio pasar yang ada, Pak. Jadi kami secara mikro ada radio pasar juga untuk selalu memantau, mengingatkan, memberikan informasi yang perlu kami berikan, terutama tentang prokes. Demikian Mbak Aulia. Baik, wah ini juga menggunakan ada radio pasar untuk bisa memberikan informasi begitu ya kepada pedagang ataupun pengunjung di dalamnya. Pak Mujiran, ini nanti juga kita boleh diberi ini Pak informasi Pak, kira-kira kalau sejauh ini seperti apa terkait dengan kendala-kendala yang mungkin dialami dalam penerapan prokes, kemudian apa saja yang menjadi hambatan begitu Pak ya sampai dengan sejauh ini. Sebelum nanti kita juga akan berbincang terkait dengan vaksinasi di pasar Pak untuk para pedagang ini, apakah sudah dimulai dan juga seperti apa respon dari pedagang kita. Namun kita jeda terlebih dahulu ini ya Pak Mujiran dan juga sahabat MK, kita akan kembali menyapa Anda. Selepas ada informasi dari relasi kami berikut ini, sahabat M, kita tetap di Salam Jogja bersama dengan Disperindak Kabupaten Sleman. Mata uang, entah itu logam, entah itu kertas, nah itu biasanya kan logam dan kertas juga sudah lusuh, Mbak. Kalau di pasar itu uang itu juga sudah lusuh, itu biasa beredar.